Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Dita Rizky Adelia, mahasiswi program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dengan konten saya yaitu Mari Belajar Bersama. Nah, seperti topik-topik sebelumnya, di sini saya membahas tentang hukum perdagangan internasional. Dan pada topik kali ini, kita akan membahas tentang proteksionisme. Nah, apa sih yang dimaksud dengan proteksionisme? Lalu apa tujuannya? Negara-negara melakukan proteksionisme. Alat-alat yang digunakan untuk proteksionisme itu apa saja? Dampaknya, ada dampak positif dan dampak negatif. Serta, apakah negara kita, Indonesia, sudah melakukan proteksionisme? Mari kita bahas dan simak video selengkapnya. Jangan di-skip ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi apa nih yang dimaksud dengan proteksionisme? Ada yang udah tahu? Jadi, proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang diambil oleh suatu negara untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk luar negeri. Dengan cara apa negara-negara melakukan proteksionisme? Mari kita bahas. Nah teman-teman, jadi berikut ini adalah alat-alat yang digunakan untuk proteksionisme. Yang pertama yaitu tarif atau bea masuk, yaitu pajak yang dikenakan pada barang impor sehingga harga barang impor menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif dibandingkan produk lokal. Yang kedua yaitu kuota impor, yaitu pembatasan jumlah maksimum suatu barang yang boleh diimpor dalam periode tertentu, bertujuan untuk mengontrol volume impor dan melindungi produsen lokal. Nah, alat yang ketiga yaitu subsidi. Subsidi adalah bantuan finansial dari pemerintah kepada produsen dalam negeri agar biaya produksi lebih rendah sehingga mereka bisa bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Nah, alat yang keempat yaitu hambatan non-tarif, yaitu merupakan regulasi atau kebijakan lain yang menghambat impor seperti standar kualitas, persyaratan teknis, atau prosedur birokrasi yang rumit. Nah, alat yang kelima yaitu manipulasi nilai tukar. Jadi, pemerintah secara sengaja menurunkan nilai mata uangnya agar ekspor menjadi lebih murah dan impor lebih mahal, sehingga meningkatkan daya saing produk lokal. Nah, jadi itu tadi adalah alat-alat proteksionisme. Selanjutnya, apa tujuan dari proteksionisme? Mari kita bahas ya teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya apa tujuan dari proteksionisme? Yang pertama yaitu melindungi industri baru. Jadi tujuan ini berkaitan dengan dukungan pemerintah terhadap industri dalam negeri yang masih berkembang atau belum mampu bersaing dengan perusahaan asing yang sudah mapan. Jadi industri baru seringkali memiliki biaya produksi tinggi dan skala ekonomi rendah karena belum efisien. Jadi proteksionisme dalam hal ini misalnya melalui tarif impor atau subsidi lokal. Pemerintah memberi waktu bagi industri tersebut untuk tumbuh, memperbaiki teknologi, dan meningkatkan daya saingnya. Contohnya, pemerintah Indonesia pernah melindungi industri otomotif dalam negeri agar tidak langsung kalah saing dengan mobil Jepang atau Eropa. Nah, yang kedua tujuannya yaitu menjaga lapangan kerja. Proteksionisme bertujuan untuk mencegah kehilangan pekerjaan akibat produk impor yang lebih murah, yang bisa membuat perusahaan dalam negeri gulung tikar atau bangkrut. Jika industri dalam negeri kalah saing, maka PHK massal bisa terjadi. Dengan membatasi impor, permintaan terhadap produk lokal akan meningkat nih teman-teman, sehingga produksi lokal tetap berjalan dan tenaga kerja terserap. Contoh, negara-negara seperti Amerika Serikat pernah menerapkan tarif tinggi pada baja impor untuk melindungi
pekerja di industri baja domestik mereka. Nah, tujuan yang selanjutnya nih teman-teman, yang ketiga yaitu melindungi keamanan nasional. Nih, kok bisa nih proteksionisme melindungi keamanan nasional? Jadi, proteksionisme ini diperlukan untuk menjaga ketersediaan barang atau jasa strategis yang vital untuk pertahanan negara. Beberapa sektor seperti senjata, energi, pertanian, dan teknologi tinggi dianggap krusial dalam keadaan darurat atau dalam keadaan perang. Ketergantungan pada negara asing untuk barang-barang tersebut bisa membahayakan bila terjadi konflik. Contohnya nih, misalnya negara melarang impor senjata dari negara tertentu dan memilih untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri mereka. Lalu tujuan yang keempat yaitu mengurangi ketergantungan pada luar negeri. Jadi, tujuan ini mendorong kemandirian ekonomi nasional dan menghindari resiko dari gejolak ekonomi global. Ketika negara terlalu bergantung pada impor, gangguan kecil di luar negeri, misalnya seperti perang atau krisis global, bisa berdampak besar nih teman-teman. Jadi, proteksi ini mendorong negara untuk mengembangkan substitusi impor, yaitu memproduksi sendiri barang yang sebelumnya diimpor. Contohnya, program substitusi impor di Indonesia untuk produk-produk seperti garam, gula, dan farmasi. Nah, teman-teman, tujuan selanjutnya yaitu mengatasi ketidakseimbangan neraca perdagangan. Jadi, proteksionisme bisa membantu mengurangi defisit perdagangan, yaitu ketika nilai impor lebih besar daripada ekspor. Dengan membatasi impor dan mendorong produk lokal, permintaan terhadap barang impor akan menurun. Jadi, secara tidak langsung ini mendorong peningkatan produksi dan ekspor barang lokal ke pasar luar negeri. Contohnya, negara yang mengalami defisit besar bisa menerapkan kuota impor agar devisa tidak terus keluar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak-dampak dari proteksionisme. Ada dampak positifnya, yaitu perlindungan industri dalam negeri. Proteksionisme membantu industri lokal yang baru tumbuh atau belum kompetitif secara global agar bisa berkembang tanpa tekanan dari produk asing yang lebih murah atau lebih maju. Kebijakan seperti tarif impor atau kuota membuat produk lokal lebih kompetitif di pasar domestik. Lalu, dampak positif yang kedua yaitu keamanan ekonomi. Dengan membatasi ketergantungan pada impor, negara bisa lebih mandiri secara ekonomi, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti pangan, energi, dan teknologi. Ini bisa menjadi penting saat terjadi krisis global atau konflik perdagangan internasional. Selanjutnya, yaitu penciptaan lapangan kerja. Jadi proteksionisme ini dapat mendorong investasi dan ekspansi sehingga menciptakan lapangan kerja baru. Selanjutnya, peningkatan neraca perdagangan. Jadi kebijakan proteksionisme ini membantu mengurangi tingkat impor dan memungkinkan negara meningkatkan neraca perdagangannya. Lalu yang terakhir yaitu diversifikasi produksi. Jadi pembatasan impor dapat mendorong diversifikasi produksi dalam negeri sehingga meningkatkan kemandirian ekonomi suatu negara. Nah, selanjutnya dampak negatif dari proteksionisme. Yang pertama, proteksionisme bisa menyebabkan perang dagang. Negara yang dikenai kebijakan proteksionisme bisa membalas dengan menerapkan tarif atau pembatasan terhadap barang dari negara pertama. Ini bisa memicu perang dagang, merusak hubungan internasional, dan mengganggu perdagangan global. Yang kedua, yaitu peningkatan harga barang. Karena produk impor dikenakan tarif tinggi atau dibatasi, konsumen harus membeli produk lokal yang seringkali lebih mahal atau kualitasnya belum sebanding, sehingga biaya hidup akan meningkat. Lalu, yang ketiga, yaitu penurunan efisiensi ekonomi. Proteksionisme mengurangi insentif bagi produsen lokal untuk menjadi lebih efisien dan inovatif karena kurangnya persaingan dari luar. Akibatnya, produktivitas bisa stuck. Nah, lalu selanjutnya pengaruh negatif pada negara berkembang. Negara berkembang yang bergantung pada ekspor bahan mentah atau produk
manufaktur murah ke negara maju akan dirugikan. Proteksionisme membatasi akses mereka ke pasar global. Jadi memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembangunan. Nah, jadi itu tadi adalah dampak-dampak dari proteksionisme nih teman-teman. Selanjutnya, apakah Indonesia sudah menerapkan proteksionisme ini? Mari kita bahas. Nah, selanjutnya, apakah negara kita Indonesia sudah melakukan proteksionisme? Nah, teman-teman, jawabannya adalah iya, Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan proteksionisme seperti negara-negara lainnya sejak awal kemerdekaan hingga era modern saat ini. Jadi, terutama untuk melindungi industri dalam negeri dan menjaga stabilitas ekonomi saat krisis nih. Jadi beberapa contohnya nih seperti ada Gerakan Benteng pada tahun 1950-an diluncurkan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Gerakan Benteng bertujuan untuk mengurangi dominasi pengusaha asing khususnya etnis Tionghoa dan Belanda dalam sektor perdagangan. Meskipun dalam sejarah kita ini menjadi suatu pro dan kontra. Jadi pemerintah memberikan pinjaman pelatihan dan prioritas lisensi impor kepada pengusaha pribumi agar dapat bersaing dalam perekonomian nasional. Ini merupakan bentuk proteksionisme ekonomi untuk membangun kekuatan ekonomi nasional. Jadi selanjutnya ada kebijakan proteksionisme saat krisis keuangan global pada tahun 2008. Untuk menghadapi dampak krisis keuangan global, pemerintah Indonesia menerapkan sejumlah kebijakan protektif seperti peningkatan tarif impor terhadap beberapa produk konsumsi, pemberian subsidi dan insentif pajak bagi industri dalam negeri, serta mendorong konsumsi produk lokal melalui kampanye nasional. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi domestik dan melindungi pelaku usaha lokal dari guncangan eksternal. Nah, teman-teman, dari materi kita pada hari ini tentang proteksionisme dapat disimpulkan bahwa proteksionisme merupakan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk luar negeri melalui berbagai cara seperti tarif, kuota, subsidi, atau hambatan non-tarif. Kebijakan ini memiliki tujuan paling penting seperti melindungi industri baru, menjaga lapangan kerja, meningkatkan kemandirian ekonomi, menjaga keamanan nasional, dan juga menyeimbangkan neraca perdagangan. Meskipun memiliki manfaat seperti perlindungan ekonomi domestik dan meningkatkan pertumbuhan industri lokal, proteksionisme juga memiliki resiko seperti kenaikan harga barang, menurunnya efisiensi, dan potensi konflik dagang antar negara. Oleh karena itu, proteksionisme sebaiknya diterapkan secara hati-hati dan seimbang agar tidak merugikan perekonomian secara keseluruhan. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang proteksionisme dalam hukum perdagangan internasional. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kalian yang udah nonton video ini sampai habis sehat selalu dan bahagia dimanapun kalian berada. Saya Dita Rizky Adelia pamit undur diri dulu, sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.